Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, membiarkan kami mengecat dinding sesuka hati sambil diam-diam mencoba mengusir kami? Baiklah, bukan milikku, tapi cerita sepupuku yang baru-baru ini dia bagikan padaku. Latar belakang. Sepupuku, istrinya, dan dua anaknya tinggal di sebuah apartemen sewaan bersama dengan 5 unit residen lainnya di sebuah negara Eropa. Ini tidak sepenuhnya mewah, tetapi jelas bukan daerah kumuh. Dan ini adalah tempat yang sangat indah. Dan dengan tetap hidup, pemilik apartemen mereka memutuskan untuk mengusir penyewa sebanyak yang dia bisa, sehingga dia bisa merenovasi dan menaikkan uang sewa 3 kali lipat. Cukup menyebalkan. Ini semua terjadi mulai kembali pada bulan September. Sekarang, Scamlord, sebagaimana sepupuku dengan penuh semangat memanggilnya, telah mencoba untuk merahasiakannya, tetapi penyewa lain yang bekerja di apartemen dengan harga sewa yang lebih murah menemukan dokumen ketika dia sedang memperbaiki jendela yang pecah di kediaman Scamlord, rumah yang sangat bagus. Dia membaginya dengan warga lain, karena dokumen itu adalah konsep surat perintah penggusuran untuk hal-hal random. Contoh, gambar penghuni apartemen 3 meninggalkan sampah di lorong. Menurut sepupuku, yang tinggal di apartemen 3, mereka terus menemukan kantong sampah di luar pintu mereka. Bukan milik mereka, tapi yang penuh dengan makanan cepat saji dan majalah yang sangat meresahkan. Sepupuku vegetarian. Dia dan istrinya mencoba untuk tidak makan take out. Ini jelas bukan sampah mereka. Tapi kembali ke cerita. Pada dasarnya, sepupuku dan istrinya dan penduduk lainnya berkumpul di halaman mereka dan menyadari bahwa pemilik mereka memalsukan hal-hal semacam ini untuk membuat mereka diusir dengan bukti foto. Tak satu pun dari mereka senang, terutama sejak satu apartemen tampaknya disewa oleh pasangan yang baru saja memiliki anak pertama mereka. Yang lain menampung pasangan tua yang tidak punya tempat lain untuk pergi. 3 keluarga termasuk sepupuku yang tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun, dan petugas pemeliharaan yang tidak bisa menemukan tempat tinggal lebih dekat untuk bekerja dan tidak punya mobil. Dan harga sewa sudah meroket. Orang-orang ini benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Tentu saja, mereka mengetahuinya saat Scamlord sedang berada di luar kota. Jadi mereka tidak bisa menghadapinya. Saat mereka sedang memikirkan hal ini, istri sepupuku, sebut saja Ali, punya ide. Dia dan sepupuku telah berencana untuk mengecat ulang ruang tamu mereka karena catnya mengelupas. Dan Scamlord berkata di email, "Catlah." Dia tidak merinci bagaimana lukisan itu dicat atau warna apa yang digunakan. Ali menyarankan agar mereka semua mendapatkan izin untuk mengecat ulang tempat mereka, tetapi dengan cara yang mengerikan. Kemudian pindah dengan cepat. Semua orang kecuali pasangan yang lebih tua pindah apartemen, yang seperti yang dijelaskan sepupu kepadaku. Mereka tidak ingin memulai perkelahian dalam pertempuran yang kalah. Pasangan yang lebih tua kemudian berhasil pindah ke komunitas pensiunan yang ditemukan oleh salah satu keluarga untuk mereka kunjungi. Omong-omong, penduduk lainnya menyetujuinya, dan Scamlord dikirimi email permintaan pengecatan ulang. Dan dia pada dasarnya mengatakan lakukanlah pada penyewa apartemen. Aku kira dia pikir dia bisa mendapatkan pekerjaan cat gratis dari mereka. Jadi, sambil menyulap kehidupan normal mereka, keluarga sepupuku dan 4 unit lainnya semua harus mencari tempat baru, mulai berkemas, menyiapkan segalanya untuk pengecatan dan mengecat ulang dinding mereka. Sepupuku memutuskan untuk menjadi sangat pendendam, dan membeli banyak sekali cat hitam, bersama dengan berbagai warna neon. Dia dan Ali kemudian mengecat sebanyak mungkin lapisan cat hitam, setelah menggunakan cat primer tentunya, di setiap ruangan. Bahkan kamar mandi dan langit-langit pun tidak luput. Mereka selesai sekitar pertengahan November, dan mereka kemudian membiarkan anak-anak mereka, yang usia 5 dan 8 tahun, mengecatnya dengan warna-warna neon. Aku berbicara tentang sidik jari, cat acak, jejak kaki di langit-langit, dan semua hal acak yang diinginkan kedua anak itu. Menurut sepupuku, itu adalah bencana yang luar biasa dan mengerikan. Dia mengatakan kepada aku bahkan ada cetakan pantat, meskipun dia bisa saja melebih-lebihkan. Dia tidak tahu seperti apa tempat-tempat lain, hanya mendengar bahwa petugas pemeliharaan melukis pelangi di mana-mana, bahwa keluarga di apartemen 5 baru saja melemparkan cat berwarna berbeda ke dinding secara acak, dan lain-lain. Syukurlah mereka, keluarga sepupu, berhasil menemukan tempat sebelum Natal, yang lebih kecil tapi berada di area yang bagus di kota mereka. Mereka mengirimi pemberitahuan pindah dan memesannya. 2 minggu kemudian setelah mereka menetap di tempat baru mereka, Scamlord membombardir pesan mereka. Dia kesal dengan semua penampilan baru. Dia ingin menuntut mereka dan mengancam di pengadilan. Sepupu dan Ali menurut.
Hari pengadilan tiba, dan Scamlord benar-benar memiliki seorang pengacara dan menggugat kelima mantan keluarga penghuni sekaligus. Dia mengklaim banyak omong kosong, termasuk semua alasan penggusuran. Orang pemeliharaan menghancurkannya, memberikan bukti tentang bukti pengusiran palsu. Misalnya ternyata beberapa sampah termasuk kwitansi dari pembelian Scamlord sendiri, bahwa kerusakan wastafel di apartemen 6 sebenarnya dari Scamlord yang mencoba memperbaikinya, dan lain-lain. Kemudian mereka semua memberikan cetakan email dari permintaan cat, menunjukkan bagaimana Scamlord tidak pernah menentukan bagaimana itu akan dicat atau warnanya. Hakim melempar kasus Scamlord keluar dan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi atas kerusakan. Keluarga sepupuku mendapatkan ganti rugi, dan dia menyaksikan dengan gembira ketika Scamlord berjuang untuk memperbaiki kerusakan cat sebelum tampaknya menyerah dan mencoba menjual bangunan itu. Sejauh ini, belum ada peminat untuk apartemennya. Cerita kedua. Jangan katakan hai untuk mereka. Bertahun-tahun yang lalu, aku adalah manajer junior di sebuah restoran yang terkenal dengan sosis dan pelanggan yang lebih tua. Beberapa minggu setelah pelatihanku, salah satu vice president senior di perusahaan memutuskan untuk menyewa bosnya untuk mendesain ulang dekorasi di toko-toko di daerahku. Kalian jangan pernah biarkan bagian sampingan kalian mengambil bagian dalam pekerjaan kalian. Dia tidak memiliki kualifikasi dan selera terburuk. Kombinasi warna dan pola yang benar-benar menjijikkan. Gambar kertas dinding bunga merah muda, karpet oranye geometris, dan kotoran bayi coklat atau hijau di kursi dan bilik. Aku tidak dapat menggambarkan secara memadai keburukan desainnya. Dia juga memindahkan etalase, di mana barang-barang berada di area dapur dan panggangan, dan banyak lagi. Semua ini dilakukan pada malam hari agar tidak harus menutup jam operasional. Aku adalah orang yang harus tinggal sepanjang malam, sementara mereka membuat semua perubahan ini. 2 minggu bekerja sepanjang malam mengawasi. Aku merasa ngeri dengan rencana itu, dan memberitahu bosku, yang setuju dengan aku. Kemudian dia menyuruh aku untuk membaca buku atau apa saja agar aku tidak dituduh menyabotase desain. Ini baru saja terjadi di 2 toko, yang direnovasi sebelum toko kami. Manajerku kemudian memberitahu aku bahwa aku bahkan tidak boleh berbicara dengan para pekerja, kecuali mereka membawa makanan atau persediaan restoran keluar dari gedung. Aku mengklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud untuk mengatakan hai atau apapun kepada mereka untuk alasan apapun, termasuk sopan santun atau pekerjaan yang memiliki masalah serius. Manajer lain dipecat karena berbicara terlalu banyak dengan para pekerja, dan kemudian menolak dekorasi baru yang mengerikan itu. Karena korporat begitu mengerikan bagi para manajer. Beberapa malam kemudian, aku perhatikan bahwa para pekerja jelas tidak melakukan hal yang benar. Bukan karena segala sesuatunya tampak mengerikan, tetapi karena mereka melakukan pekerjaan yang buruk. Mereka harus memindahkan beberapa colokan listrik, dan beberapa dari mereka merokok setelah mereka memasang penutup stop kontak. Mereka juga mengeluarkan percikan api ketika mereka mencolokkan apapun. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, aku tidak diizinkan untuk berbicara dengan para pekerja, kecuali mereka mencuri makanan atau persediaan restoran. Jadi aku mengabaikannya. Ketika GM masuk, dia mencoba menancapkan kalkulator di kantor tempat para pekerja pindah. Itu mengeluarkan percikan api. Dia kemudian bertanya kepada aku mengapa aku tidak memeriksa semua yang dilakukan tukang listrik, dan bersikeras dia mengulang outlet karena pekerjaan yang buruk. Dia juga kesal pada hari wallpaper digantung. Beberapa strip terbalik, ujung-ujungnya melengkung dan secara keseluruhan tampak mengerikan. Trim yang mereka lukis memiliki banyak tetesan dari cipratan serta bintik-bintik yang terlewat. Itu hanya berantakan. Bos jauh dari senang bahwa aku tidak memantau kualitas pekerjaan. Aku tidak memiliki wewenang untuk apapun. Aku hanya di sana untuk mencegah mereka mencuri. Aku memberitahu bos bahwa dia mengatakan aku tidak boleh berbicara dengan para pekerja, kecuali mereka mencuri makanan atau perlengkapan restoran lainnya. Aku juga menyebutkan bahwa aku bukan inspektur bangunan atau kelistrikan. Jadi bagaimana aku tahu jika mereka melakukan pekerjaan yang buruk? Aku tidak mengatakan kepadanya bahwa orang tuaku mengajari aku untuk mendekorasi ulang dan merombak. Ayah adalah seorang guru, dan tidak melihat gender sebagai alasan untuk belajar keterampilan hidup. Di keluarga kami, memperbaiki sendiri adalah keterampilan hidup. Ketika manajer distrik datang untuk melihat hasil akhir, tidak ada yang diperbaiki karena bahkan GM-ku tidak memiliki wewenang untuk membuat para pekerja mengulang apapun dengan alasan apapun. Dia sangat marah. Itu benar-benar terlihat buruk. Kami meminta CEO datang untuk memeriksa hari itu. Itu luar biasa. Aku dipanggil ke rapat karena membiarkan para pekerja melakukan pekerjaan yang buruk. Kepala GM-ku meledak ketika aku memberitahu district manager bahwa aku bahkan tidak seharusnya mengatakan hai kepada para pekerja, apalagi mengkritik apapun yang mereka lakukan, menurut pernyataan langsung dari GM-ku.
Aku tidak mendapatkan masalah apapun, dan manajer distrik menganggapnya lucu kecuali bagian di mana kami ditinggalkan dengan toko yang tampak mengerikan dan memiliki seluruh bagian di mana pekerjaan listriknya cukup buruk sehingga kami takut toko itu akan terbakar. Memang seburuk itu. Kami mendapat kru pekerja baru, dan aku harus menghabiskan 10 hari lagi mengawasi para pekerja. Bulan termudah untuk pekerjaan itu. Dibayar untuk membaca dan bersantai, serta tidur siang. Siapa yang tidak mau? Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.